Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan aplikasi kami yang berjudul Kantin Sehat. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja aplikasinya. Di sini terdapat 3 tampilan. Yang pertama adalah tampilan kepala, yang kedua adalah admin, selanjutnya yang terakhir adalah tampilan kantin atau usernya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan adminnya. Di sini admin dapat mendaftar menggunakan tombol ini. Di sini kita mengisi passwordnya admin. Ini nicknya 111, passwordnya admin. Ketika pencet simpan maka akan muncul J option pane. Datanya bisa dilihat di database-nya, itu database admin. Nah, ini nick 11, passwordnya admin. Jadi sekarang kita bisa login dengan tadi nick dan password tadi. Nah, di admin ini ada beberapa fitur. Pertama, verifikasi kantin, penilaian dan status kantin, melihat profil kantin yang sudah terdaftar, reward kantin, dan edit kriteria sanitasi. Pertama, verifikasi kantin. Kita bisa memverifikasi kantinnya. Itu pertama dengan mengklik ini yang datanya masih kosong, lalu pencet lihat. Pertama yang akan verifikasi adalah yang 999 ini, lalu namanya adalah Kantin Sehat, statusnya terverifikasi, selanjutnya diupdate. Setelah data berhasil diubah akan masuk ke sini. Sebelumnya pencet refresh dulu. Nah, masuk. Lalu ada penilaian. Ini sama seperti tadi, kita bisa menilai kantin dari sini ya. Oke. Dan nilainya misalnya B. Nah, dia akan masuk ke sini. Selanjutnya adalah melihat profil kantin yang sudah mendaftar. Masih 2. Dan ini adalah reward kantin. Sini kita bisa mengupdate data reward. Misalnya ini juga menjadi 5. Nah, ini datanya berubah menjadi 5. Ini jumlah yang akan didapatkan kantin nantinya. Selanjutnya adalah kriteria sanitasi. Ini sama, misalnya ini ada yang salah, ini F. Kita perbaiki. Ini F-nya hilang. Lalu kita bisa log out. Nah, selanjutnya adalah kepala. Sama seperti tadi, kepala kita bisa mendaftar. Jadi daftar dengan passwordnya kepala. Nah, setelah itu kita bisa masuk. Nah, ini dari admin yang sudah mendaftar tadi
perlu diverifikasi oleh kepala. Itu dengan pencet lihat, ini yang aksesnya kosong, lalu pilih akses, izinkan akses, lalu pencet update. Nah ini juga yang kosong, dengan akses update. Nah setelah itu akan terupdate isi databasenya. Untuk aplikasi kepala seperti itu saja. Lalu selanjutnya adalah aplikasi kantin. Sama sebelumnya seperti admin dan kepala bisa daftar, tapi kita akan menggunakan yang sudah ada saja. Di sini di database ada ini NIP-nya 123, pasnya 123. Nah, ini tampilan utamanya. Di sini ada 3 fitur, yaitu edit profil, nilai dan status, dan reward. Ini edit profil kita. Nah, di sini kita bisa mengubahnya. Kantin Jaya Plus. Lalu passwordnya kita ubah. Kantin. Nah, itu akan tersimpan. Lalu ini melihat grade dan grade kantin saat ini dan status verifikasinya. Sudah terverifikasi. Ini adalah memilih reward yang tadi sudah diinputkan oleh admin. Ketika sudah dipilih di combo box-nya, lalu dipencet set hadiah, maka akan terset di database-nya. Cukup segitu dari aplikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan codingannya. Lalu di sini ada main class dari kantin sehat, public class kantin sehat, public static void main string, controller C login page start, new controller C login page, new VUV login page. Ketika kode ini dijalankan, akan menampilkan login page terlebih dahulu. Lalu untuk model login page terdiri dari private string NIP, email, dan password. Lalu ada public string untuk method get dan public void untuk method set. Untuk mengoneksikan ke database, di sini ada public class DB koneksi, public connection null, public connection connect, dan kita menggunakan try and catch karena menghubungkan ke database ada kemungkinan gagal. Class for name MySQL JDBC driver untuk memanggil driver JDBC MySQL. Driver manager get connection, ini adalah alamat database project. Lalu statement state, create statement, object statement digunakan untuk pengiriman statement SQL tanpa parameter, serta setiap SQL statement yang dieksekusi dikirim secara utuh ke database. Return con, lalu catch-nya class not exception SQL exception E. Apabila driver yang dimaksud tidak ditemukan, maka program akan menghasilkan exception berupa class not found exception. Print state trace. Lalu kita yang terakhir mereturn koneksinya, return con. Lalu di sini ada public class vlogin page, extend Java X swing JFrame, private connection con, prepare statement PST null, statement PSTL null, result set RS null, login page kepala, new model login page, ini untuk membuat objek login page. Kemudian private DB koneksi connect, new DB koneksi untuk membuat objek login page. Public vlogin page init komponen, public void click login,
action listener action, login button, add action listener action. Action listener di sini adalah tombol login. Lalu public void klik daftar, action listener action, daftar button, add connection listener. Action listener di sini adalah tombol daftar. Lalu tombol login pada view, private void login button, action perform, string username, txt username sign-in get text untuk mendapatkan data dari JText file, string pass, txt password sign-in, string email. Lalu kita menggunakan try and catch kembali, string query, select from kepala, mengambil dari tabel kepala di mana NIP dan password. PST con prepare statement query, menyiapkan query yang akan diinput ke database. PST set string 1 txt username check-in, mendapatkan data dari variable JText field. PST set string 2 txt password check-in. RS PST execute query, untuk mengexecute query. RS last if rs get row sama dengan 1, kepala set NIP atau username, mengambil data dari database ke method setter, kepala set password, kepala set email. Controller C verifikasi new controller, C verifikasi new V verifikasi untuk menampilkan dashboard jika berhasil login. Lalu di set visible false untuk menyembunyikan tampilan login setelah berpindah. Else G option pane show message dialog, this NIP and password yang Anda masukkan salah jika password salah. Lalu catch-nya exception I, exception jika query tidak bisa dijalankan. J option pane show message dialog, this E get message. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari tombol login pada controller. Yang pertama, codingan pertama itu ada public void login dengan parameter string username. Try statement state sama dengan connect.con.create statement digunakan untuk membuat statement dari koneksi database. Selanjutnya, result set rs sama dengan state execute query dengan parameternya itu ada select bintang from admin where need sama dengan _1_2 plus username plus _1_2 itu digunakan untuk query untuk menyocokkan data. Lalu while rs.next digunakan untuk input dengan database-nya. System out dan println login.set nip, login.set password itu digunakan get string dari nip dan password saat login. Catch exception A public void kepala login.view get nip .get text if view.get password get text equals login get password itu digunakan mengecek apakah password telah cocok dengan nip. Controller .c underscore verifikasi sama dengan new controller.c underscore verifikasi dengan parameter new c underscore verifikasi. Jika iya maka dapat login. Views.set visible false. Else system.out println dengan parameter gagal. Maksudnya jika gagal maka akan di print gagal login. Selanjutnya codingan menampilkan data dari database. Di sini ada private void tampil default table model sama dengan new default table model itu membuat objek tabel, dan di bawahnya itu ada model.add column dengan parameter ada berbagai macam nick, nama, bagian, email, dan akses. Itu membuat judul kolomnya.
Con sama dengan connect.connect itu membuat koneksi ke database. Try statement state sama dengan con.create statement itu membuat statement dari koneksi. Result set rs sama dengan state execute query dengan parameter select nick, nama bagian email access from admin itu query untuk ditampilkannya. While rs.next model add row sama parameter new object rs.getString rs.getString dengan parameter 1 2 3 4 5 itu digunakan untuk menambahkan data ke baris tabel. Tabel verifikasi .set model dengan parameter model itu digunakan untuk membuat model tabelnya. Catch exception A system out println public V verifikasi init components tampil untuk menjalankan metode tampil agar query muncul ke tabel. Selanjutnya kita akan bahas mengenai codingan dari tombol simpan pada view-nya. Private void gbtech action performance java.await.event.action event.if. Di sini berarti sifatnya private. Try tombol update datanya pst sama dengan con.create statement string sqlb sama dengan string.format update admin set access status get selected item plus warning nick dot get text rsll sama dengan pst execute update sqlb. Query update akan diupdate dengan isian dari gtext file melalui gtext. Goption pane dot show message dialog. This data berhasil diubah, jadi nanti akan muncul pop-up gitu. Catch exception. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari hapus isi database controller-nya. Di sini menggunakan public void-nya dengan nama hapus, con.connect itu untuk menyambungkan dengan connection-nya. Try di dalam itu ada string nik view.tabel verifikasi .get value row 0 to string. Jadi di sini untuk mendapatkan data dari indeks ke 0. Jadi mulai dari indeks ke 0. Selanjutnya itu in Java goption pane.show confirm dialog view apakah Anda yakin menghapus data. Jadi di sini maksud dari codingannya untuk menampilkan pop-up apakah Anda yakin menghapus data. Switch jawab case goption pane.yes underscore option. Jadi di sini jika dia memilih iya, maka pst sama dengan con.create statement string sql sama dengan delete from adminware nix nik query hapus sesuai dengan nik atau primary key-nya. rs sama dengan pst execute update goption pane.show message dialog memunculkan pop-up data berhasil dihapus. Break case goption pane no option. Jika memilih tidak, maka akan menampilkan pop-up data gagal dihapus. Break. Dan jika memilih tombol cancel, maka akan menampilkan pop-up Anda batal menghapus datanya. Dengan catch exception E system out.println.